Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Saat ini, masyarakat Indonesia tengah ramai mengkritisi revisi RUU TNI yang tengah dibahas di DPR RI. Proses ini memicu protes. Mereka menolak revisi ini karena dianggap membuka peluang bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil. Selain itu, revisi ini dinilai juga akan beresiko mengembalikan dui fungsi TNI. Menanggapi hal ini, sejumlah tokoh pemerintahan angkat bicara. Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa revisi RUU TNI bukan untuk mengembalikan dui fungsi militer. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai revisi ini perlu untuk mengisi posisi-posisi tertentu di kementerian yang membutuhkan keahlian TNI. Namun, meski ada penjelasan dari pemerintah, protes dan penolakan terhadap RUU TNI ini masih terus bergulir. Apakah revisi ini akan terap dilanjutkan di tengah gempuran kritik dan protes? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Bergeser ke topik lain, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detik Jabar untuk membahas lebih dalam tentang kasus pembunuhan seorang perempuan bernama Irma. Dari penyelidikan Polrestabes Bandung, terungkap adanya hubungan sesama jenis di antara para pelaku dan korban. Bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Ikuti laporan langsung dari jurnalis Detik Jabar selengkapnya. Sunset Talk Detik Sore akan membahas mengenai proses SNBP 2025 yang akan diumumkan hari ini. Diketahui, dari jumlah pendaftar yang mencapai angka rekor 776.515 siswa telah memperebutkan kuota 181.000 kursi. Lalu, apa langkah selanjutnya bagi para siswa yang diterima? Bagaimana evaluasi terhadap proses SNBP 2025? Simak diskusinya dalam Sunset Talk bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Edu. Ikuti terus berita terkini serta analisis perdagangan IHSG dalam Detik Sore. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Harus ikutan ya kan. Detik Sore hari ini di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ada yang baru nih. Iya, kita sekarang formatnya adalah bertiga ya. Oh iya. Oh iya, loh Baru kaget. jadi. Loh, Bapak Kalau- kaget kan Bapak di sini Pak. Kalau dibikin trio, nama trionya apa kira-kira? Kuak kuik kuek, Kuak kuak kuak, eng ing eng. kuak kuak quick. Kayak nama ekonom ya. Ya bener juga. Gak usah dibilang tadi ekonom. Ada ide mungkin untuk nama kita bertiga. Trio Rebel. Wede. Wih, Radikal. Lawan, Hanya ada satu kata. Lawan. Salah. Kalau lagi puasa gini hanya ada satu kata, bakwan. Wah, parah banget Detikers. Ini nih. Jangan gitu dong.
Tapi kalau bilang hanya ada satu kata, kusuka. Itu mah karena kalau kata aku aku suka, sih. kamu suka. Benar, karena Ya, ya, nggak ya, ada snack lain yang bisa memberikan rasa aman untuk lambung daripada aku suka. Menurut aku sih sebenarnya ini tuh bisa banget jadi tambahan cemilan ya walaupun di bulan puasa karena guilty free lah karena dia itu terbuat dari potongan ubi asli, dia gluten free dan juga mengandung banyak serat juga detikers. Tapi gitu. nyemilnya habis buka puasa ya detikers ya. Iya, nggak akan jadi manfaat kalau mokel gitu, jangan, ya kan? Jangan. Jadi Ya, memang ya, ya. kalau yang asli-asli itu udah dipercaya aja karena kusuka terbuat dari ubi asli yang pasti juga kalau kemasan yang sekarang nih ekstra 20% lebih banyak. Ini ada tulisannya juga sih sebenarnya detikers nih ya, ekstra 20%. Gitu. Keren deh. Ya kan, tinggal pilih aja untuk kusuka ubi ini hadir dari rasa barbecue hingga rasa madu. Ya kan. Oh, gurih manis itu jadi ya. Bisa banget. Produk kalau lokal lagi Mas. Awalnya lihatnya biasa aja, pas kalian ngomong kok jadi Menarik ya. menarik ya. jadi menggoda iman gitu Menggoda ya. iman. ya. Mudah-mudahan jadi tambahan pahala ya buat saya yang menyaksikan ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah emang. Ya karena aku suka, kamu suka. Emang. Ini ngomong-ngomong suka, kita suka banget ngobrol sama Mas Torik ya dalam beberapa hari terakhir ya. Iya. Kita langganan berjumpa sama Iya, Mas Torik. apakah Subscribe ini udah. kalau Mas Torik tuh makin sering datang ke Detik Sore berarti makin nggak Makin benar genting nih ya. keadaan negara. IHSG. Oh iya benar. IHSG hari ini. Bagaimana? Mentang-mentang udah hampir Itu jam namanya empat. apa? udah. Saya lagi uninstall nih itunya aplikasinya. Kayak gue dong, Apa? semua aset sudah dipindahkan. Oh iya. Sudah duluan kabur. Berarti Dulu itu aja. adalah anticipating gitu ya. Iya, Agak telat iya. nggak sebenarnya Baca anticipatingnya? Lumayan telat tapi udah lebih aman daripada yang hari ini jatuh sampai 5% gitu. Aduh, Iya, hancur. Aduh takut sih itu. Tapi ya selain daripada ISG yang juga hari ini cukup banyak yang meronta-ronta, juga banyak kita lihat di media sosial yang meronta-ronta soal kabar tentang RUU TNI juga. Nah ini lumayan gempar. Keren gak juga. gua bridgingnya? Keren banget Please parah. apresiasi dong. Luar biasa loh, keren. Woo! Gitu. Benar gak Mas Sorik? Ya. Oh rame publik banget. tuh Rame cukup. banget. Apalagi setelah ada apa istilahnya penggerebekan di hotel kemarin tuh. Oh kirain setelah ada Rame. video Om Deddy Corbuzier gini. Kenapa ya itu angle-nya? Iya kenapa sih Kurang ngeliat tepat. terus begini tuh selalu Lo miring percuma dong dagunya di. Oh, biar kolak. miwing, kelihatan Iya, miwingnya ya. Iya. Kata itu tuh baru banget loh Iya, digunakan betul. kita ya. Tapi mungkin Mas Sorik bisa kasih penjelasan. Gambaran awal ya. Gambaran kayak apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sedang terjadi, apa yang diprotes, apa yang di. Dan yang salah persepsi di masyarakat juga Baik, mungkin. baik. Karena kayak banyak juga distorsi sih. Ya, apalagi Gen Z kan biasanya. Bener. Kan kalau sekarang katanya semua itu milenial kasih tau ke Gen Z. Benar. Enggak gue yang ngomong ya, yang nyalain Gen Z Saya. Mas Torik. Atau Rick ya, follow aja banyak. Follow aja dulu. Apapun yang nambah follower. Jadi yang pertama sekarang ini kan sedang dibahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Yes. nah, revisi UTNI. Ada sejumlah pasal yang akan direvisi. Nah, saat revisi ini bergulir, koalisi masyarakat sipil dan para aktivis ini ada kekhawatiran ada pengembalian Dui fungsi ABRI seperti era Orde Baru. Kenapa ini ditakutkan? Karena di era Orde Baru, TNI yang merupakan alat negara dijadikan alat kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan. Saat di era Orde Baru ada difungsi ABRI yaitu soal politik, soal pertahanan keamanan, lalu kontrol sosial dan politik. Nah, sesuai amanah reformasi ini kan dilepas semuanya. Jadi TNI hanya diminta menjadi institusi yang profesional soal pertahanan negara dari pihak luar. Fungsi keamanannya dilepaskan, TNI Polri dipisah, Ya. ya kan. Fungsi kontrol sosial politiknya dilepaskan juga, tidak ada lagi di DPR, tidak lagi di jabatan-jabatan strategis yang banyak berkaitan dengan sosial dan politik. Jadi benar-benar fokus di pertahanan. istilahnya kembali ke barak lah gitu ya, Ya. gitu ya, bahwa TNI fokus ke pertahanan. Itu amanah reformasi, itu yang dijaga supremasi sipil kita. Lalu ada revisi ini lalu dikhawatirkan bahwa ini akan dikembalikan karena isu-isu yang beredar bahwa TNI akan diberikan posisi lebih banyak di
tempat-tempat sipil. Lalu ada perluasan peran TNI. Jadi bisa ikutan berantas narkoba, ikutan terorisme dan hal-hal lain. Lalu ada juga perpanjangan masa pensiun sampai diberikan beberapa klaster, kalau nggak salah sampai yang terakhir bintang 4 bisa sampai 65 tahun. Nah, ini yang menjadi concern dari masyarakat. Sejauh ini memang kalau tadi pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, hanya 3 pasal yang akan direvisi. Pasal 3 yaitu soal peran tadi, soal perluasan peran TNI. Jadi operasi militer nggak hanya soal perang, bisa jadi soal yang lain-lain. Yang kedua, penempatan di posisi di kementerian dan lembaga. Tadinya ada 10. Jadi selama ini sebenarnya tidak bisa dibilang juga ini serta nggak ada sama sekali. Ada kok, ada di Kementerian Pertahanan, ada di beberapa posisi lah ya, di Sesmilpres, di bawah Presidenan tuh ada. Tapi ini akan ditambah dari 10 terakhir jadi 15 katanya. Nah, itu yang perlu dicermati aja. Lalu yang ketiga terakhir yaitu penambahan masa pensiun dari yang 58 ini mau dibikin beberapa klaster tergantung prioritas sehingga jadi 65. Nah, ini yang diprotes lah, yang diawasi oleh masyarakat sipil. Kalau menurut kita bagus juga, jangan sampai apa-apa yang sedang dibahas oleh pemerintahan DPR ini kebablasan, tidak kontrol dari masyarakat. Kalaupun isunya tidak sengeri itu tinggal diluruskan. Betul. Itu aja. Tapi dengan direvisinya 3 poin tadi cukup fair nggak sih kita ada kekhawatiran kembalinya di fungsi ABRI? Kalau kita memandang selama ini draftnya belum jelas, ada khawatiran itu cukup bisa dibilang beralasan lah ya. Seperti perluasan peran TNI selain pertahanan negara. Kan kalau kita lihat tuh draftnya tadi itu jelas bahwa TNI di bawah presiden dan untuk pertahanan negara. Cuma lalu di draftnya itu definisinya jadi semacam disamarkan lah, bisa jadi karet menurut para aktivis ya. Jadi bisa meluas, misalkan jadi kalau dia ikut penanggulangan narkoba, lah Polri gimana? BNN gimana? Ini kan bisa tumpang tindih di lapangan. Bisa jadi satu pabrik narkoba ada 3 itu nih berebutan gitu kan. Ada konflik interest di situ jadinya. Betul. Ada konflik of interest. Terus soal penempatan di kementerian lembaga, ya mungkin teman-teman PNS yang berkarir juga kan khawatir juga, gue susah naik, plak, udah mau di puncak, lah militer yang masuk. Gitu kan. Pensiun juga. Pensiun ini kalau masa pensiun makin lama, berarti makin banyak dong perwiranya, makin banyak penumpukan lah. Yang bisa memboroskan anggaran negara juga sebenarnya. Balik ke biaya operasional ya. Betul. Soal perluasan peran juga itu kan makin panas sekarang, apalagi ada kejadian baru-baru ini. Iya. Bahwa ada 3 polisi yang ditembak oleh oknum TNI yang di Aceh. Yang di Lampung. Yang di Lampung ya. Karena menjaga sabung ayam. Iya. Itu juga makin ngeri lah. 5 perluasan itu apa aja sih Mas jadinya? Yang ditambah yang dari 10 jadi 5 dan jadi 15 gitu. Daftarnya ada. Sebentar saya lihat. Terus coba. Jadinya banyak juga ya maksudnya. Ini yang pertama tuh di Korpolkam, di Kementerian Korpolkam itu sebenarnya udah ada juga. Di Kementerian Pertahanan Negara, di Kemenhan tuh ada, di Dewan Pertahanan Nasional, di Seknek juga ada kan. Ada Sesmilpres sekarang sana kan, ada di Intelijen juga udah ada. Di Siber atau Sandi Negara juga udah ada, di BSSN, Lembaga Ketahanan Nasional juga udah ada, di SAR, di BNN. Paling yang baru tuh di pengelola perbatasan. Apa sebetulnya yang melandasi adanya ada penambahan di situ? Kalau dari sisi pemerintahan DPR ya ada kebutuhan untuk menempatkan perwira di sana. Kayak di pengelola perbatasan yang dipandang bahwa pasti pertahanan itu jatuhnya ya. Lalu yang terbaru yang dihilangkan kan di Kementerian KKP. Tadi kan mau di Kementerian KKP, nah itu dihilangkan. Tadi 16 jadi 15. Sementara ini draft terakhir masih Kenapa jadi dihilangin ya? Padahal itu juga salah satu bagian pertahanan sebenarnya di KKP tuh ada PDSPKP gitu. Bisa jadi ya, mungkin ada tumpang tindih juga nanti dengan polisi air gitu misalnya. Polairut dan lain-lain lah. Ada Bakamla juga udah. Iya, ada Bakamla juga di situ. Banyak sih. Dan ini yang memicu adanya kemarin kejadian di Hotel Bintang 5 ini. Ya, gitu. Fairmont sebut aja udah. Enak banget makanannya di situ tapi. Iya. Beberapa kali liputan soalnya di sana. Kaget kirain staycation. Makan di sana. Gaji wartawan mana sanggup. Ikut rapat jangan-jangan ulasannya. Makanya ini yang jadi ini salah satu yang mungkin membuat semakin panas juga di masyarakat juga gitu. Apa yang sebetulnya yang dibawa sama teman-teman aktivis di sana gitu?
Sebenarnya ya rapat DPR konsinyering di hotel itu biasa, memang biasa. Tapi tidak dibenarkan juga, itu tidak sensitif tetap aja Pak Utut. Maaf nih. Tertutup lagi ya. Tertutup. Tidak di-share sama rekan-rekan pers juga. Ya, memang. Jadi itu pembahasan yang biasa. Itu sebenarnya budaya yang kita harapkan juga dikurangi di era efisiensi seperti ini. Ruang rapat lain banyak kok. Ya enggak juga sih ya, susah juga sih ya. Cari-cari solusi lah, jangan mahal-mahal lah pokoknya, efisien. Nah kemarin itu memang koalisi masyarakat sipil menggeruduk, memprotes, ya disertai duga-dugaan memang ya bahwa ini rapat tertutup, mau kong segala macam lah bla 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 bla, ya akhirnya terjadilah berujung pelaporan polisi. Karena ini kan tetap wilayah privat ya. Kan kayak kalau kita di Menara Bank Mega aja ada tulisannya di depan. Untuk peliputannya harus izin. Iya benar. Ya, Atau yang tidak ber-ID nggak boleh masuk. Nah, iya itu juga kan wilayah privat. Seharusnya juga itu juga dipatuhi sih agar malah nggak jadi kayak di depan hotel kayak. Walaupun bikin macet nantinya ya, tapi ya. Atau di mananya yang terjadi seperti itu kemarin. Akhirnya malah satpamnya membuat pelaporan karena ada aksi saling dorong, terobos dan segala macam. Ada dugaan juga sebetulnya rapat itu sudah diberikan pengamanan oleh TNI juga. Benar atau enggak sih Mas? Kemarin saya nggak liputan langsung, harus tanya dulu. Tapi ya biar seru emang harus ada dugaan-dugaan begitu sih. Biar seru. Tapi mungkin juga yang jadi bikin masyarakat akhirnya semakin berspekulasi karena dalam revisi ini tidak cukup berorientasi kepada gimana cara ningkatin kemampuan TNI begitu dalam fungsinya sekarang gitu. Cuma kayak nempatin bagi-bagi jabatan gitu. Ya sebenarnya cuman di masa damai kan memang sebenarnya seperti itu. Ya fungsi TNI, fungsi militer memang kurang maksimal lah ya kalau di masa damai ya. Memang ya, memang kalau geopolitik makin panas ya bisa jadi fungsinya maksimal. Sebenarnya protesnya itu kemarin tuh juga soal kurangnya keterlibatan publik dalam menyerap aspirasi RU ini. Tapi tadi sudah Pak Dasko sudah bertemu dengan koalisi masyarakat sipil. Dan kalau tadi pertemuan tadi ya walaupun masih ngawang-ngawang ngomongannya antara Mas Usman Hamid, itu sudah bilang bahwa mereka sepakat untuk mencegah kembali fungsi ABRI. Nah itu setelah pertemuan koalisi masyarakat sipil dengan Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad. Ya paling enggak itu bisa jadi pegangan dulu lah. Bahwa teman-teman ini ada omongan seperti itu. Meski tetap harus dikawal ya untuk tetap harus dikawal poin revisinya ya. Iya. Soalnya ingat militer itu adalah alat negara, alat kekuasaan. Sebagai alat mereka nurut dengan penggunanya. Kalau HP kita kan nggak ngelawan, kita mau apain aja. Alat itu seperti itu. Maka harus dikontrol. Termasuk ketakutan masyarakat adalah ketika TNI ini punya cara kerja yang berpusat pada komando, akhirnya ya tidak tidak bisa dibantah atau mungkin cara untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya juga berbeda gitu. Makanya harus dipahami saat dikatakan bahwa ini alat negara, pahami itu alat. Alat, kalau itu alat ya emang harus nurut sama penggunanya. Jadi ini tuh gini. Ini sangat berpotensi itu dia disalahgunakan, benar. Untuk mempertahankan kekuasaan, itu yang sangat dikhawatirkan. Jadi kalau dibilang di masa supremasi sipil kan enggak ada demokrasi, bahwa enggak harus commanding, kalau ini tidak disetujui bisa diprotes, bisa diapain. Tapi sebagai alat itu enggak. Alat itu tidak protes kepada penggunanya. Kalau usia pensiun itu kenapa harus ditambah, Mas? Ini kecurigaannya sangat luas ini. Banyak ini ya, rembesan kemana-mana ya. Abis ini tukang bakso kayak kalau dibahas. Karena rasa-rasanya kita bicara ini aja ya, Ya kalau bicara formal pasti ada kebutuhan gitu-gitu, ada kebutuhan untuk menempatkan perwira-perwira di mana gitu. Teman kalau ya abis ini itu kita bahas lah. Tapi jadi perhatian juga. Jadi gitu. Perhatian ya, karena akan makin banyak berarti kan. Iya. Prajurit aktif yang ada berarti kan. Berapa sih sekarang batas usia pensiun? 62 58. ya? 58. Mau diperpanjang jadi 62. Ada beberapa klaster, paling lama di 65. Itu klaster di pucuk tertinggi. Oh, berarti klaster itu adalah tergantung posisi gitu ya atau jabatan juga. Tadinya semua bintara atau tantama itu pensiunnya usia 53. Dan perwira tinggi pensiun di usia 58. Nah, dalam revisi Undang-Undang TNI, pensiunan 58 tahun untuk perwira yang berpangkat
hingga letnan kolonel. Oh, pensiun tuh jadinya 58 tahun, jadi tambah 5 ya. Nah, perwira tinggi bintang 4 bisa diperpanjang sampai kapanpun sesuai kebijakan presiden. Nah, sesuai kebijakan presiden nih juga cukup abu-abu gitu. Iya, kalau presiden apa kebijakan kayak gimana maksudnya gitu. Iya, makanya kita meninggalkan yang nggak jelas gitulah, Ya makanya udah, kan gitu. itu juga salah satu nanti yang dikawal juga ya. Iya, Betul. Kemarin tahu dari mana ada rapat di Fairmont? Kan itu Viral. tertutup. Enggak, maksudnya sebelum akhirnya di Itu mah gampang kan, tetap ada jadwalnya tetap di DPR kan. Mau gimana juga. Iya. Atau lihat masuk ke Fairmont terus di layarnya tuh ada rapat apa. Ya mungkin lagi lewatin lagi mau makan siang kayak Edo mungkin kan. Terus jadi cepu jadinya. Kok ada ini? Coy sini. Bener. Info terbaru RUU TNI ini akan naik ke rapat paripurna. Yes. Kapan? Or no, katanya begitu. Ya kita tunggu aja lah setelah pertemuan hari ini antara Wakil Ketua DPR dengan masyarakat sipil, bisa jadi ada perubahan-perubahan. Emang katanya segera mau dibawa ke paripurna kok, satu. Ini udah sampai mana Mas tingkat pembahasannya emang? Apa ya terakhir tuh ya? Juga Is it ya. good or bad? Ya kalau paripurna berarti udah mau disahkan, tapi kan masalah masih banyak yang bertanya-tanya gitu, belum ada sesuatu yang cukup clear istilahnya. Tapi kalau boleh di remind di flashback lagi, ini sebenarnya sejak kapan sih mulai dibahas RUU? Kalau kita juga kadang nggak tahu ya dimulai banget itu kapan. Kalau kata keterangan Pak Dasko sudah berbulan-bulan sih. Jadi nggak buru-buru banget lah. Usulan dari DPR, pemerintah? Pemerintah kayaknya deh. Pemerintah ya? Inisiatif pemerintah kayaknya. Kita cek lagi tapi nanti ya, bisa aja salah. Oke, baiklah. Oke, jadi atau mungkin ini Mas, yang perlu diluruskan dari apa yang beredar saat ini di masyarakat, apa mungkin yang keliru? Bukan kayak gitu guys, jadi sebenarnya ada nggak? Ada sih, itu soal positioning, penambahan posisi di kementerian lembaga. Sebelumnya sudah ada, jadi ini bukan serta-merta. Jadi sebelumnya sudah ada di beberapa posisi sipil atau posisi kementerian lembaga yang diisi oleh perwira aktif TNI. Tapi sekarang memang ditambah, tapi kurang lebih itu berkutatnya memang masih seputar pertahanan. Termasuk di perbatasan. Pengelolaan perbatasan dan lain itu masih dekat lah, enggak. Dan tapi itu setelah revisi kan, maksudnya setelah ada penggeledahan kemarin gitu, baru direvisi. Sebelumnya belum ada revisi itu. Udah ada. Itu juga udah ada. Berarti memang dari awal cuma nambahnya 5. Betul. 6 sama yang KKP ya. KKP baru dihilangkan tadinya 6, tadinya 16. Jadi penggerebekan itu bagian dari kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil terhadap aneh-aneh lah. Takutnya kan yang disebar dengan yang disahkan nggak seperti itu gitu kan. Nah ini bagian dari pengawasan dan bagian dari permintaan agar transparansi di DPR tuh berjalan. Ya nggak apa, dikawal aja. Tapi sejauh ini ya nggak seserem itu sih. Nggak seserem bahwa akan difungsi ABRI, akan kembali ke era Orba, nggak segitunya. Sebagai penyintas Orde Baru, Mas Sorik, seseram apa waktu itu ketika ada di fungsi Survival. Jadi memang saya waktu itu pas reformasi aja kelas 6 SD Bang Edo. Nggak setua itu. Dari 6 SD baca bukan majalah Bobo, beliau Gatra. Itu pun untung gue sudah mengungsi di Palembang, kalau di Jakarta itu wow. Nah itu ya yang mungkin ditakutkan, terutama mungkin juga generasi milenial dan Gen Z yang nggak tahu seberapa menyeramkannya pada saat itu gitu. Jadinya Ya kalau dulu nih kita ngomongin gini, besok udah bubar. Nah itu dia. Begitu. Iya, ada tukang bakso di sana. Ada hampir otomatis begitu. Jadi kebebasan berpendapat itu, kebebasan berkumpul itu yang sangat dibatasi di era Orba. Gitu. Kita serahkan kepada teman-teman Detik News untuk bisa mengawal ini juga ya. Betul. Untuk bisa aman. Kalau udah pada Dasko turun aman. Wow. Tan Malakanya Gen Z. Pesan sponsor. Kita nantikan berita-berita terupdate tentunya di Detik News, di detik.com untuk revisi Undang-Undang TNI ini juga ya. Kabarnya juga akan segera naik rapat paripurna. Betul. Kita lihat perubahan apa aja sebenarnya. Terima kasih banyak Mas Torik sudah datang. Kita nantikan berita terbarunya juga dan kita kawal bersama-sama juga untuk RUU TNI ini ya. Yuk gitu. kita lanjut lagi break.
karena sebentar lagi kita akan berbuka. Belum ya? Berbuka apa? Di mana? Di Atik? Belum ya? Belum dong. Masih jauh guys. Masih jauh ya. Nanti habis ini kita akan kembali lagi pokoknya. Ya masih di Detik Sore. Gak cuma hore. Hore. Wah di depan. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Detik pagi udah. Kita kenapa sih? Ngapain sih kita gini-gini tuh? Gua Ngapain tuh sih? suka banget ya tari saman. Karena menurut gua kayak lo kalau tari saman gak boleh sedih. Kayak selalu bersemangat. Oh iya. Ya kan you cannot be sad when you're. Dan gak mungkin ngantuk. Ya kan? Karena kalau ngantuk ditabok temen sampingnya. Bentar. Apa-apa? Gue mau apresiasi dulu buat teman-teman yang sholat. Kok bisa ya? Sholat dengan kaki begini tuh sakit cuy. Karena pakai sepatu, Kak. Oh gitu. Iya. Iya. Iya, kita nggak pakai sepatu kalau sholat. Iya. Punten Nggak, Tikers. Gini Kak, nah jadi jempolnya itu ditekuk. Yang satu masuk ke dalam sini, set. Susah kalau pakai sepatu mah. Oh iya. Ya. Sorry. Anyway, We're on a mission for Kaido. We're on a mission for taking one more. one more light. One more light ya kan. Gak usah lah Kak. Jadi kan kemarin tuh Jakarta hujan seharian. Bukan Jakarta kebanjiran. Di Bogor angin ribut. Nah, kamu tahu siapa yang misahin angin ribut di Bogor? Siapa? Bukan. Pak Satpol PP? Bukan juga, nggak tahu ya. Si Pitung? Oh. Bukan. Gitu dari Betawi. Bukan, ya. Iya kemarin tuh kan gue sahur. Cih sombong. Alhamdulillah. Beneran. Jam 3.41 terus makanannya jadinya delay datangnya gara-gara hujannya lebat banget. Dan gue berkali-kali ganti driver juga. Terus baru sadar, oh iya benar ini hujan. Dan gue juga terbangun gara-gara hujan itu. Anyway kayak suaranya kenceng banget kan. Petir dan segala macam. Ternyata emang cukup lama itu berlangsungnya ya. Sampai pagi tuh masih hujan deras sekali. Kayaknya sampai jam 6-an tuh masih rintik-rintik deh seingat aku ya. Iya. Karena sampai jam 5:30 tuh gue masih tidur. Terus gue berpikir
apakah aku akan lari saja keluar gitu ya. Aduh, Terus pas lihat keluar, hujannya enggak. masih deras sekali, udah Iya, lanjut iya. tidur lagi. Iya. Berarti sahur jam Jam 4. 4-an. Jam 4 Nyampe ininya, jam 4 gitu kan. Sahur Kan apa? imsak 4.32 kan. Iya betul. Sahurnya nasi goreng pakai cumi. Wow, mewah. Bah, bukan mie Aceh katanya. Belinya di tempat jual mie Aceh. Oh, dia punya Tapi variasi. hidangannya nasi goreng cumi. Padet tuh ya, kuat kan ya bener. puasanya ya. Ditambah penutupnya adalah roti canai coklat. Oh dia ini ya full course meal. Bener. Dan Enak pasti guys. teh tarik dong Nggak minumnya. ada teh tarik Oh, tapi nggak. tetap Teh pakai mineral anget water aja. aja. Gitu. Tapi ya cukup bikin deg-degan juga ya kalau misalnya si hujan itu dari malam-malam deres. Kadang-kadang kita nggak tahu exact kapan tuh hujannya mulai gitu. Karena kita juga lagi beraktivitas di dalam ruangan gitu. Tahu-tahu subuh atau pagi itu masih hujan tuh ya bikin cukup was-was gitu ya. Berkaca dari kemarin juga hujan deras melanda Jakarta dan sekitarnya. Dan daerah yang terdampak banjir tuh cukup luas juga sampai ke Bekasi, ke beberapa area di Bogor juga, dan juga Benar. pastinya Jakarta juga gitu. Untuk Jakarta sendiri yang tergenang banjir nih sampai saat ini ada 21 RT. Tertinggi itu di level air 1,8 meter. Lebih tinggi dari gua. Astagfirullahaladzim. Ketahuan dong dirinya tinggi lo. Ya gak mungkin juga. Detikers juga tahu gua mah gak akan mencapai 180. Yang pasti ini datanya per jam 2 siang tadi Detikers, sampai saat itu masih ada 21 RT yang tergenang banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta pada pagi ini disebabkan gara-gara curah hujan yang tinggi semalaman serta luapan dari Kali Krukut, Kali Sunter dan Kali Ciliwung. Dan sampai ke saat jam 2 siang tadi ketinggian banjir mencapai 1,8 meter, tepatnya berada di Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur. Dan sebetulnya juga ini dilaporkan juga oleh BNPB bahwa sebetulnya salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia itu adalah banjir. Jadi sepanjang 2024 lalu ada 3.472 bencana banjir yang terlaporkan lah ya gitu, yang tercatat oleh BNPB gitu. Yang nggak seharusnya kita normalisasi sih. Betul, makanya mudah-mudahan sih nggak ada lagi kalimat kayak iya ini banjir langganan. Aduh jangan dong, kalau langganan tuh mie Aceh. Mie Aceh bisa THR langganan. Wah THR ya tiap tahun kan ya. Tiap tahun. Betul gitu, mudah-mudahan ya karena sekarang juga kayaknya di luar lagi ada suara hujan ya kan. Wah. Gitu. Kita harus cek sih kondisi di jalanan di luar kalau gitu. Betul. Nah, untuk memastikan apakah benar-benar hujan kembali turun juga. Kita akan bergabung bersama teman-teman dari Anti-MC Polri, ada Brigadir Putu di sana. Wow, selamat sore Brigadir Putu. Halo, selamat sore Mas Edo dan juga Mbak Iza. Ini dia, dari CCTV-nya NTMC pasti bisa tahu dong ada hujan di mana saja. Salah prediksi, tadinya mau ngecek apakah hujan atau enggak di luar, ternyata Brigadir Putunya indoor ya. Iya indoor. Tapi gak kalau apa-apa. untuk di Korlantas sendiri di MT Haryono sekarang lagi panas sih. Oh gitu. Ya, nggak ada hujan. Tidak hujan. Tadi kita pikir ada hujan kembali datang nih Brigadir Putu. Tapi mungkin dari laporan Brigadir Putu dari sejumlah titik bisa kelihatan nanti ya. Baik, silakan kalau begitu dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Mas Edo dan juga Mbak Iza, dan selamat sore Detikers. Saya Brigadir Putu Fungki hadir untuk mengupdate informasi terkait lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Nah untuk informasi yang pertama kita akan lihat lalu lintas di kawasan DKI Jakarta, tepatnya di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Ya Detikers, pada sore hari ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Semanggi ataupun Tebet ataupun yang akan menuju ke Manggarai, sore hari ini terlihat sudah mulai ramai. Sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan namun masih belum terlalu signifikan. Setelah antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pasar Minggu, Depok ataupun yang akan menuju ke Tebet ataupun Manggarai, saat ini juga lalu lintas terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat
dapat mengalir. Dan kami harapkan para detikers yang akan melintas di kawasan Simpang Pancoran Jakarta Selatan ini untuk tetap mematuhi arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian detikers masih di seputaran Jakarta, saat ini di Jakarta Barat lalu lintas dari Simpang Tomak. Arus kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke Harmoni atau Cawang saat ini terpantau lancar. Walaupun adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Kemudian dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol melalui flyover saat ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Dan selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Arus kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar. Hal serupa juga terlihat dari arah sebaliknya yaitu dari arah Malang atau Mojokerto yang akan menuju ke Surabaya. Namun detikers dapat kita lihat bahwa pada kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur ini banyaknya kendaraan besar seperti truk yang melintas sehingga kami harapkan para pengendara untuk dapat menjaga jarak aman dan juga menghindari blind spot demi kelancaran dan juga keselamatan kita bersama. Dan yang terakhir, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Pasar Lembang, Palembang, Sumatera Selatan. Di mana kondisi arus lalu lintas dari Jalan RE Marta Dinata yang akan menuju ke Pasar Kuto atau Pelabuhan Bom Baru saat ini terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Terjadi adanya perlambatan kecepatan kendaraan, hal ini dikarenakan di kawasan ini banyak angkutan umum yang menepi untuk menaik turunkan penumpang yang tidak pada tempatnya. Kemudian dari Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke Jalan RE Marta Dinata, lalu lintas saat ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan dari pantauan CCTV kita dapat lihat bahwa kondisi jalan di kawasan Pasar Lembang ini licin pasca hujan sehingga kami harapkan para pengendara untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan detikers kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik di masa operasi ketupat 2025 untuk tidak membawa barang dan muatan berlebih pada kendaraan Anda. Kendalikan kecepatan untuk mudik aman, keluarga nyaman. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fugi melaporkan. Kita kembali ke Mas Edo dan juga Mbak Eiza di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Putu atas laporannya hari ini yang menggambarkan ini lalu lintas yang cukup banyak lah ya gitu. Nggak hanya dari kota Jakarta aja, jadi kelihatan tuh mulai yang pada mudik sih sebenarnya. Jakarta juga udah lumayan sepi kok Brigadir Putu. Ya. Brigadir Putu udah ketahuan belum nanti akan bertugas di mana pada saat operasi ketupat? Kalau Putu sendiri, Putu standby di kantor. Dan rekan-rekan Putu nantinya yang akan liputan di jalur mudik. Ih, berarti seru tetap di kantor. Tetap di kantor, tapi oporan juga dong. Oporan juga Kami dong. memantau lewat pantauan CCTV. Siap. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi Brigadir Putu dan teman-teman NTMC Polri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat bertugas Baik, kembali terima kasih. dan salam presisi. Salam presisi. Nah, kalau Brigadir Putu melaporkan tadi kondisi jalanan masih cukup kondusif gitu ya, tidak ada kemacetan, kepadatan. Justru yang cukup tidak atau kurang kondusif saat ini adalah kondisi market. Iya benar, cukup bikin dar-der-dor. Dan tadi sedikit di-spill juga strategi yang dilakukan oleh Kak Edo adalah Memindahkan aset-aset investasinya. Kalau menarik tuh takutnya nggak balik lagi.
Karena kan kayak ditarik, ada cash nih, ya kan? Iya. Jadi baju. Ini juga salah satu Jadi trending yang apa? harus dikabarin sih menurut gua karena memang cukup geger tadi kondisinya karena sampai diberlakukan trading hold juga ya sama Bursa Efek Indonesia. Jadi bahkan itu tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad sampai datang ke Bursa Efek loh untuk bisa meredakan tensi pasar gitu. Kalau bicara soal apa yang terjadi pada siang tadi di IHSG di pasar modal, jadi kalau ditanyakan ke analis katanya ini ada Maaf banget, ini hasil adalah picuan. Hasil picuan dari kondisi atau kinerja APBN, sampai juga ada beberapa hal yang dirisaukan atau diresahkan oleh masyarakat gitu. Termasuk tadi yang kita obrolin soal revisi Undang-Undang TNI. Disampaikan sama Associate Director Pilar Mas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus, faktor yang membuat IHSG ambruk katanya masih banyak sentimen negatif dari luar dan juga dalam negeri. Sentimen yang jadi perhatian tensi geopolitik meningkat dari luar tuh seperti Putin yang mau perang lebih lama. Kemudian pembalasan tarif dari Donald Trump. Kemudian kekhawatiran adanya resesi di Amerika Serikat. Kemudian dari dalam negeri ada kinerja APBN juga yang mengalami defisit yang juga baru dilaporkan di bulan ketiga ini. Dan juga hal yang membuat pasar khawatir adalah soal revisi Undang-Undang TNI ternyata juga termasuk salah satunya katanya. Ini disampaikan sentimen yang betul. Negatif ya. Betul, disampaikan sama ekonom Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin bahwa IHSG ambruk ini karena banyak kebijakan pemerintah yang tidak realistis dan tanpa teknokrasi yang jelas gitu. Jadi pasar cukup bereaksi dengan kontras gitu. Iya. Dan tentunya udah pindah dong. Dan tentunya ini juga sedikit banyak memberikan pengaruh lah ya sama harga emas yang sekarang naik dong. Hari ini naik tipis tapi langsung memecahkan rekor termahal sepanjang sejarah gitu ya. Jadi harga emas keluaran logam mulia Antam 24 karat ini per hari ini hari Selasa tadi per jam 9 pagi itu naik sebesar Rp4.000 per gram ke level Rp1.745.000 per gram ya gitu. Jadi hari ini dapat dikatakan bahwa harganya Rp3.000 lebih tinggi, lebih mahal daripada rekor sebelumnya juga gitu ya. Jadi satuan harga emas hari ini yang terkecil untuk ukuran 0,5 gram berada di angka 922.500. Sementara harga emas 10 gram dijual dengan harga 16.945.000 dan ukuran emas terbesar yakni 1000 gram atau 1 kilo. Ini Kak Edo katanya nanyain sekilo berapa sih gitu. Gue abis mindahin duit gue, mungkin gue akan beli emas aja cash boleh. Ini dibanderol dengan harga 1.685.600.000 rupiah. Murah Edo, banget gitu ya kan. Murah banget kalau belinya di monopoli ya. Permainan monopoli maksudnya. Benar. Jadi jika ditarik dalam sepekan terakhir sebetulnya juga pergerakan emas Antam ini terpantau naik. Ini berada di rentang Rp1.679.000 sampai Rp1.745.000 per gramnya gitu. Dan harga emas untuk buyback Antam juga naik Rp4.000 ya, berada di level Rp1.594.000 per gram gitu. Jadi buat detikers mungkin yang nggak tahu nih, aku juga sempat dengar memang ada beberapa keluarga atau beberapa daerah lah ya yang punya budaya ngasih THR-nya itu dalam bentuk emas gitu. Bisa jadi pilihan yang baik atau mungkin bisa jadi pilihan yang harus ditunda dulu karena memang harga emasnya juga lagi naik. Kalau nerima sih ya baik ya. Kalau harus ngasih sih nggak ada budaya itu di keluarga gue juga sih sebenarnya. Sultan kita keraton ya. Gitu. Tapi ada tahu Kak yang memang ya giftingnya itu hari raya atau mungkin hari spesial. Jadi misalnya dari tante ponakannya nih mau menikah, dia kasih emas gitu. Kalau di gua kasih ulos.
Nah, itu Mahal juga tuh ulos. mahal percaya dan makin naik kan harganya juga gitu. Semakin rumit patternnya gitu, semakin Iya. sulit tingkat kesulitannya makin naik juga gitu. Itu dari ya pasti berkesinambungan lah ya dari harga atau poin di IHSG dengan harga emas gitu. Kondisi market dengan harga emas Iya. lah gitu. Biasanya dia akan cukup kontradiktif Za. Kalau misalnya ekonomi baik-baik aja, emas itu akan turun harganya. Kalau ekonominya lagi nggak bagus, emas akan naik harganya. Jadi kalau emas harganya naik, mencetak rekor berkali-kali, berarti tidak ada sesuatu yang tidak baik di dunia ini. Betul. Bukan aku ya, aku mah baik Itu orangnya. itu kan Sifat. memang ya itu market. itu adalah kondisi ekonomi gitu yang memang pasti Gue mau begitu. nantang Eiza. Dia harus siaran sampai nanti ini break dengan bahasa Sunda. Ini susah banget. Tapi yang Sunda yang nongkrong Singlish. gitu. Sunda Kak nggak nongkrong. bisa Kak, nongkrongnya Kayak di warung. tahu. Ya nggak apa-apa. Tahu Nanti ada yang peran kata-kata yang biasa tidak. diperankan sama Hesti Purwadinata. Mm-mm, Ada kan suka tuh pakai jadi ece-ece. mm-mm. Nah yang kayak gitu. Masalahnya aku kayaknya yang ada di memori aku adalah Kak Hesti yang kalau alisnya tinggi-tinggi banget. Iya. Kalau rambutnya aneh-aneh. Jangan Coba lah, deh. Kak. Coba deh. Emang kita merem ya. Pileleyan, Kita pakai sapu nyere. Theater of Mind kita. Udah disuruh break yo. Ayo kita break yuk. Detikers ayeuna waktuna urang break heula. Break heula. Break kan bahasa Naon? Inggris. Break. Aku mah break damang ka naon? saya Ka dieu? pangestu. Break sakedap dikarenakeun saatos ieu urang bade nyangkakeun berita-berita anu spesial kanggo anjeun. Jangan kemana-mana Stop. apa bahasa. Pelanggaran. Stop kecelakaan. Gitu deh. Apa bahasa Sundanya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Tong ka mana-mana Tong di dieu kemana-mana, wae. di dia wae. Sarang abdi, Sarang simkuring. Di Sarang Detik abdi Sonten. di Detik apa? Detik Sonten. Sonten. Sesore. Tong kemana-mana, ka dia wae, Di dia wae di dia wae. sarang simkuring Sarang singkuring di Detik Sonten. di Detik Santen. Santen bikin rendang. Gak cuma ore-ore. Kita akan membuka Detik Sore hari ini dengan Kak Edo membukanya menggunakan bahasa Batak. Silakan Kak. Mula musehita tuh Detik Sore. Unang ore-ore. Pelan-pelan dong. Kita cuma Tuh, susah belajar. kan? Mula muse Mula muse. hita Mula muse hita. tuh Tuh. Detik Sore. Detik Sore. Not Unang. only. Oh, gue kira udah tuh bahasa Inggris. Not only. Unang Unang pola pola. hore-hore. Unang pola hore-hore. Arigato. Fusion juga. Ya. Kita sebelum masuk ke market review Za, Hmm, kita mending market review sentimen dulu deh. boleh. Karena ada sesuatu yang sudah disiapkan sama tim Detik Sore. Mari kita lihat ini dia sentimennya. Sian, minum dulu.
tadi dia sentimen sore hari ini. There you go. Sekarang udah ada Mbak Sandra, investasiku dari sini bersama kita. Aduh. Kok ceria sih? Bukannya murung ya harusnya hari ini ya? Wow. Aku kena panik hari ini. Panik? Panik. Apa yang membuat panik ya hari ini? Saya Panik udah kelihatan buying. pas jam 9 pagi tuh tank ya, segitu emang mulai agak bergejolak ya. Udah ini deh pokoknya. Kayaknya nih bakal ada sesuatu. Ternyata emang ada berita. Gara-gara berita Bu Sri Mulyani di Bu Menteri kita Sri Mulyani dirumorkan dia resign setelah Lebaran. Itu sentimen Iya, terkuatnya. sentimen terkuatnya. Oh iya? Gara-gara itu. Jadi tiba-tiba ISG hampir 7% jeblok dan karena turunnya lewat dari 5% tadi sekitar jam 11-an, makanya tiba-tiba disuspend. Ya, Trading jadi halt nggak ya? boleh ya trading halt selama 30 menit. Itu pernah terjadi juga pas Covid Ya. gitu. Jadi panik jualnya lebih dari 5%. Jadi udah di freeze. Oh, that's why Pak Dasko sampai datang ke Iya, BI dan betul. mengklarifikasi soal Bu Sri Mulyani. Betul. Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat katanya. Iya. Ya mungkin karena dorongan-dorongan kemarin kita ya itu kan titik beratnya di Bu Sri Mulyani ya. Ya defisit lah kita, terus gitu belanja di cut. Sementara kan mau naikin PDB harus ada belanja selain konsumsi retail juga harus ada belanja pemerintah kan. Nah ini konsumsi retail melemah, belanja pemerintah di cut kayak gitu. Ya selain itu juga terakhir ini 3 bulan ini juga ISG kita semakin turun tuh gara-gara daya konsumsi melemah sama adanya itu berita PHK ya. Terbaru udah 38 perusahaan PHK. Belum lagi yang berita itunya apa namanya? Korupsinya yang seperti itu. Jadi ya semakin ya belum ada yang bisa positif lah. Tapi memang reaksi pemerintah cukup responsif sih melihat ISG yang anjlok hari ini sampai Menko Perekonomian Erlangga juga dipanggil ke istana kan. Ya, dan sudah menyampaikan keterangan juga ke teman-teman media bahwa semua kementerian teknis akan menjelaskan semua kebijakannya secara transparan sehingga kepercayaan pasar bisa terbentuk kembali. Jadi katanya tentu nanti kementerian teknis yang menjelaskan agar transparansi kebijakan bisa jelas. Jadi sepertinya investor memang meminta pemerintah lebih transparan akan rencana-rencana yang sedang disiapkan gitu ya. Karena terlalu banyak hal yang abu-abu sekarang. Terus masih yang menunggu tapi menunggu ketidakpastian. Sementara kita menunggu, investor asing sana udah pada keluar gitu. Kita kan jadi semakin ini ada apa sih gitu. ISG kita turunnya udah hampir kayak Covid gitu kan. Ya bener-bener resesi kah gitu. Maksudnya ada transparansi dari pemerintah plus pemerintah juga ada action gitu ya. Itu yang kita tunggu sih sebenarnya, action. Salah satu action yang udah dilakukan adalah dengan adanya ya di freeze dulu lah gitu ya marketnya selama 30 menit. Ini efeknya apa sih Mbak sebenarnya? Biar apa gitu? Biar turunnya nggak terlalu dalam lagi. Biar tenang dulu market. Ya biar calm down. Ternyata pas udah dibuka tadi turun lagi sih 2%. Tapi habis itu sesi 2 tuh kan mulai naik ya. Jadi tapi naiknya nggak kuat juga. Jadi berhenti di angka 6.223 atau turunnya 3,8%. Padahal kalau kita lihat saham-saham luar regional tuh pada hijau semua. Gitu dan emas kan mencetak lagi ATH-nya ya di atas 3.000 sekarang coba kita lihat emas tuh 3.035 per troy ounce. Terus udah gitu USD udah pasti ya menguat, ISG kita kan melemah gitu. Ditambah lagi besok kita tunggu nih keputusan BI dulu. The Fed hari Kamis RDGBI gitu. Ini kayak lihat udah begini nih mereka harusnya langsung berubah ya harusnya ya. Langsung adalah cut pemotongan. Apa agendanya besok Mbak dari BI yang akan diumumkan atau mungkin mengumumkan suku bunga mau turun atau tetap kayak gitu. Kalau misalnya lihat bercermin dari luar sih kebanyakan konsensus memprediksi akan tetap ya suku bunga The Fed karena datanya tuh dianggap masih belum terlalu melemah kayak gitu. Kalau kita juga dianggap seperti itu katanya belum terlalu melemah. Padahal kan udah jelas ya udah ada deflasi. Terus PHK di mana-mana, ada konsumsi lemah gitu. Cuman data terakhir kita kemarin juga ada data nih. Impor ekspor per Februari ya year on year. Ekspor kita ningkat sih dari 4,5% ke 14%. Ya which is itu bagus ya. Tapi importnya bagus juga menurun dari importnya justru naik ya. Ini juga yang tidak baik ya.
balance of trade-nya turun. Kurma Itu kurang kali bagus. impor. Bisa. Sebenarnya bener juga ya, impor ngomong naik juga lebaran. nggak bisa selamanya dibilang Buruk ya. sinyal buruk sih. Bisa jadi karena ada aktivitas ekonomi di dalam negeri itu yang meningkat kan. Iya. Atau ada kebutuhan tertentu lah ya. Dan ini juga menjelang lebaran konsumsinya juga masih lemah terlihatnya. Iya. Nggak se-euforia lebaran sebelum 2 tahun lalu banyak ya. PHK sih Mbak. Nah iya itu. 38 iya. Efisiensi Iya. lagi. Nggak ada duit-duit perjalanan dinas. Semuanya di-cut ya. Iya. Kantongnya tipis. Setipis suara sekarang nih. Makin tipis. Aku setipis tisu ya kesabaranku. Ini juga mau ngasih tahu kalau Pak Erlangga juga menjawab begitu tudingan atau dugaan publik. Apakah benar beliau bersama dengan Bu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet? Jawabannya dua adalah, ya di isu ini ya. ya, Dua menteri ya. Jawabannya adalah saya tetap bekerja, konsentrasi, bekerja dan tidak ada rencana mundur, kata beliau di istana baru saja. Dan soal Ibu Sri Mulyani juga dijawab begini sama Pak Erlangga. Bu Sri Mulyani juga sudah saya komunikasi tadi siang. Beliau juga sedang bekerja penuh, jadi hoax itu. Atau itu apa ya namanya dugaan-dugaan masyarakat nih ya. Atau ya praduga asumsi, spekulasi. Gitu. Spekulasi ada lagi katanya. Iya, asumsi, karena spekulasi. mungkin melihat juga kondisi market yang seperti ini gitu. Iya. Atau mungkin sebenarnya ketakutan terbesar sih gitu yang disuarakan bedanya. Iya. Takut banget tuh kalau bener-bener mundur ya. Betul. Gitu ya. Apa kabar IHSG bisa ke 5.000 kayaknya ya. Ya. Kalau dari Pak Erlangga bilangnya gini, biang kerok IHSG anjlok itu karena 3 hal. Pertama, psikologi pasar yang menunggu hasil Bank Sentral atau The Fed yang akan melaksanakan FOMC. Kedua, tentunya hasil rapat Dewan Gubernur BI yaitu RDG BI besok. Ketiga, ada beberapa grup usaha yang mengalami penurunan kinerja pada laporan keuangannya. Hal ini membuat investor melepas sahamnya. Kayaknya Himbara deh ya. Ya wajar sih. Ya iya Himbara iya. Udah jelas sih itu ya. Aku beli nggak ya? Aduh. Yang masih solid justru BCA. Harusnya kita dia nggak ada ajakan untuk beli atau jual ya. Maksudnya di tengah keadaan yang kayak begini, bayangin suatu perusahaan masih bisa cetak profit dan growth di atas BCA turun juga nih Mbak 300 poin. Tapi kalau dari sisi ininya growthnya dia year on year Januari itu dia naik 8%. Justru ini bagus dibeli karena dia bagus secara kinerja gitu ya. Kinerja dalamnya bagus, luarnya aja dari faktor eksternal aja dia penyebab penurunannya. Gitu. Aku lagi melihat saham-saham Himbara seperti apa semuanya turun. Kolek dong. Tadi itu harusnya kalau mau kolek ya pas lagi abis sesi 2 tuh. Cuman aku juga gak koleksi. Gak ada duit ya guys. Selalu di air itu dia. Iya benar. Apa tuh Mbak yang kayak tadi bank-bank kayak Bank BRI itu naik tuh tapi dia gak kuat dari 3750 ya. Naik dari yang terbawahnya dia di 3.500 sempet ke 3690 kayak gitu. Ini PTRO juga lumayan turunnya hari ini 11%. Banyak yang saham-saham konglo banyak yang hampir ARB ya. Tapi kalau dari sisi fundamental PTRO sih masih oke sih. Ya kurang ajaknya banyak. Plus cuan kemarin ngambil lagi PTRO di harga 3.000-an kayak gitu. Dan dia udah kerja sama beberapa. Tapi Goto nih berhasil melesat sendirian loh. Goto berapa sih? Naik 4 poin atau 5% hari ini. Ya. Oh 5%, oke lumayan ASI juga naik 30 poin. Di atas puncak klasmen ya. Di puncak ini gitu. Oh ya ASI. Sebenarnya ini kan kita kira gitu ya di pemerintahan yang baru atau mungkin juga di kuartal pertama tuh akan menghasilkan sentimen-sentimen negatif yang sementara gitu. Tapi ternyata ini cukup berkepanjangan. Gimana tuh Mbak? Cukup ini ya. Jadi makanya kita selaku investor baiknya karena ini sebenarnya masih ketidakjelasan ya dari makro juga. Dari makro udah pasti belum jelas karena perang dagang masih berlangsung. Terus dari kita juga pemerintahan kita juga masih belum terlihat kebijakannya. Ya kita jangan terburu-buru sih, wait and see aja dulu. Ini kalau kayak begini kan keadaannya susah ya, nggak enak ya marketnya. Nanti kalau misalnya udah agak stabil lah boleh deh kita mau coba. Tapi kalau menurut aku lagi ketidakstabilan gini,
invest wait and see dulu. Mungkin kalau trading manfaatin momentum. Manfaatin kayak gitu. Oke. Setelah turun cukup dalam, bagaimana IHSG akan melanjutkan perjalanannya besok, Mbak Sandra? Oke, kita lihat ya. Ini IHSG kalau kita lihat setelah dia tadi, wow. Setelah dia turun dalam, akhirnya dia mencoba naik ya ke area 6.200-an nih. Tapi jadi 6.200. Terus aku ekspresi. Apa? Shock, benar. Terkaget. Tapi dia belum berhasil nih. Udah naik tapi dia belum berhasil lebih naik lagi di atas 6.250. Nah kalau besok ternyata dia nggak kuat naiknya, nggak bisa lebih dari 6.250, ya udah dia akan turun dulu. Gitu. Mau tunggu di berapa? Aku masuk dia di 6.100. Kok dikit ya? Rentangnya 6.100 tadi udah dong. Iya, tapi kan sekarang masih di 6.200 kan, 300 kan. 6.220. Besok aku belanja, guys. Besok THR cair. Keren, dikeluarin semuanya untuk spill Kak Edo. Iya. Senggol dong. Ya semua risiko digantung lagi. Tergantung sama profil risiko kalian masing-masing ya guys, penting. Risikonya masing-masing. Betul. Dan termasuk juga kondisi psikologis masing-masing juga gitu. Iya betul. Apakah sebetulnya juga ya itu tadi at your own risk juga gitu, dan termasuk tujuan dari investasinya tuh investasi apa gitu. Mau jangka panjang, mau jangka pendek, untuk apa nanti cuannya gitu. Kalau misalnya mau serok-seroknya 5 tahun, 10 tahun ke depan sih ya. Iya, perbankan oke ya untuk 5 tahun ke depan. Karena setiap atau beli saham alobank aja, BWHI. Invest 10 tahun. Iya, future digital bank. Ada pesan-pesan tersingkat. Bismillah komisaris. Bercandaan itu udah jarang sekali ditemui ya akhir-akhir ini. Oke guys, kita gitu. Break lagi dong yuk. Habis ini kita akan ngapain ya? Ngapain kita coba? Akan hunting tajil. Wih. Serius? Enggak. Kita tuh belum hunting tajil. Ada bahas anyway, apa nih? Ada yang lagi rame enggak? Banyak lah yang lagi rame. Apa tuh yang lagi hot? Linkin Park dapat penghargaan best album, best rock album di iHeart Radio Awards 2022. From Zero albumnya. Dan sebentar lagi akan mengeluarkan single baru lagi loh. Oke, jadul banget ya? Hah? Linkin Park. Mbak Sandra tahu nggak salah satu lagu apa, yang mana coba? Judulnya aja. Itu bukan gak sih? Yang mana? Sonam bukan ya? Hah? Sonam? Beda ya? Nam. Bener gak sih? Betul. Bener ya? Bener kan? Tapi gak bakal 6 kalau misalnya gabung sama grup Discordnya investasiku. Soalnya 7. 6, 7, 8, 9, 10. Become so numb. Nah, bisa ngapain nih Mbak? Bisa tanya-tanya tentang saham di Discord investasiku. Dan juga ada AI yang bisa membantu kita ya. Betul. Untuk nge-track kira-kira apa tuh sektor mana yang mungkin yang menarik. Gitu. Kita break dulu dari Tigers. Akan kembali lagi sesaat lagi. Terima kasih Mbak Sandra sekali lagi. Thank you. Kenapa terima kasih? Gak apa-apa, investasiku. Oke. Investasiku for a better tomorrow. Kita kembali lagi saat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye-bye. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, udah teriak-teriak aja tiba-tiba sore-sore. bertenaga. Iya loh, dari mana Kak? Dari toilet. Oh, tadi lihat gak di luar hujan gak? Enggak ya? Enggak hujan. Enggak ya, tapi mendung. Mendung juga enggak sih. Kita sebagai kaum mendang-mendung. Mendang-mendung. Mandang-mendung. Mengandung bundi. Burgundi. Burgundi. Aduh. Anyway. Ya ketawa sendiri. Gak boleh anyway. Kenapa ketawa? Pusing deh sore hari ini tuh. Kita tuh gila gak sih? Aren't we all mad a little bit? Tapi nih Kak, ngomongin soal yang gila juga.
menurut aku ada satu kejadian yang cukup gila dan terjadi di Ciamis, kampung Jawa Anda. Barat. Enggak, aku enggak di Bukan ya? Garut. Enggak. Orang Bandung. Oh, Bandung. Tapi masih Jabar juga gitu. Ya jauh sih ke Ciamis sebenarnya. Jauh ya. Jauh-jauh. Tapi ini mengerikan dan menurutku juga cukup gila karena ini ada satu kejadian penghilangan nyawa yang menelan korban seorang gadis di Ciamis juga gitu. Yang akhirnya juga ya setelah penyelidikan dilakukan juga menguak fakta-fakta yang juga cukup bikin miris juga gitu. Dan bahaya sih untuk ini. Iya, untuk detailnya setelah ini kita akan langsung terhubung dengan jurnalis Detik Jabar, ada Kang Wisma Putra. Kang Wisma, selamat sore. Halo, selamat sore. Kang Wisma, Sore, Kang Wisma. bagus banget backgroundnya kayak lagi berwisata. Iya, lagi ngabuburit, Mbak. Wah, di mana Kang Wisma ngabuburitnya? Di Sumaba. Di mana? Di Sumbawa. Sumaba. Oh, Sumaba. Di mana itu? Sumaba tuh di Bandung mana? Sumarekon, Bandung. Oh, Sumarekon Bandung. Eta. Sumarekon. Di Sumarekon pantesan. Oh, itu. nyebutnya tuh Sumaba, Sumarekon Bandung. Iya. Oh gitu. Iya. Udah rencana akan bukber abis ini, Kang Wisma? Kebetulan lagi main sama keluarga. Oh gitu, siap. Tapi tetap bertugas juga. Sore hari ini bertugas untuk menjelaskan ke kita juga mengenai satu tragedi penghilangan nyawa juga yang ada di Ciamis ya Kang ya, yang menelan korban juga. Boleh diceritain mungkin Kang seperti apa sebetulnya yang terjadi? Oke, siap. Jadi saya informasikan dulu bahwa untuk lokasi kejadiannya di Kota Bandung. Dan kebetulan korbannya itu warga Ciamis. Jadi jadi dalam kejadian ini tuh terjadi pada tanggal 10 Maret lalu. Di mana gadis berusia 19 tahun berinisial I, dia dibunuh di kosannya yang berada di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Jadi awal mula kejadian ini di mana si korban ini sempat pesta miras dulu dan juga obat-obatan terlarang dengan 3 wanita lainnya. Dan kita ketahui juga bahwa korban dan 3 wanita lainnya ini merupakan wanita penyuka sesama jenis ya. Jadi dipicunya motifnya itu cemburu. Jadi awal mulanya itu pas malam itu tuh pelaku berinisial L yang merupakan pasangan dari korban ini meminta kepada pelaku utama yakni yang berinisial B untuk tidur di ruangan atas dan meminta korban tidur di ruangan bawah gitu. Jadi awalnya tuh itu kalau kata polisi rebutan teman tidur gitu. Nah, si korban ini cemburu kepada si pasangan berinisial L ini gitu. Dan si pelaku utama B ini tersulut emosi dengan perilaku korban dan akhirnya pada malam itu pun terjadi cekcok di kosan tersebut dan si B ini mendapatkan pisau untuk menusuk leher korban itu di tempat penyimpanan alat makan gitu. Jadi si pisaunya tuh udah ada di kosannya dan pada saat cekcok itu si korban langsung ditusuk. Nah, terus kan ada 2 pelaku yang terlibat, ada 2 pelaku lainnya yang terlibat yakni wanita berinisial L dan wanita berinisial M. Nah, kedua pelaku ini setelah hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, mereka berperan membantu dan menghalang-halangi penyidikan dari pihak kepolisian gitu. Jadi mereka tuh perannya tuh dari mulai menghilangkan jejak darah sampai membuang pakaian dan membuang pisau itu gitu. Jadi terus kejadian ini juga pas waktu itu si pelaku L
si pasangan dari si korban ini memberitahu kepada pihak keluarga bahwa si korban ini meninggal karena dibegal gitu. Awalnya gitu dulu. Nah, tapi setelah pihak keluarga datang ke rumah sakit dan mereka merasa janggal karena tidak ada satupun barang milik korban yang hilang, dari mulai handphone, motor, dan benda berharga lainnya gitu. Jadi ketika dibawa pulang ke Ciamis, pihak keluarga tuh merasa curiga dan akhirnya pihak keluarga berkoordinasi ke Polsek Ciaur Beuti Ciamis dan pihak Polsek pun mendatangkan anggota Satreskrim Polres Ciamis. Jadi pada waktu kejadian tuh si 3 pelaku ini tuh ikut ke rumah duka ke Ciamis mengantarkan jasad korban untuk menghilangkan kecurigaan bahwa korban ini dibunuh gitu. Dan karena pihak keluarga merasa janggal, akhirnya karena ditanya oleh pihak keluarga tidak mengaku dan berbelit-belit, akhirnya mereka diamankan oleh kepolisian setempat yang ada di Ciamis. Dan setelah diinterogasi, akhirnya mereka mengakui bahwa korban ini memang dibunuh dan satu pelaku mengaku sebagai pelaku utama dan 2 pelaku lainnya mengaku menyaksikan kejadian ini dan juga menghilangkan barang bukti. Dan akhirnya pada hari Minggu itu pihak Polres Ciamis berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung dan ketiga pelaku ini dijemput dari Ciamis dan dibawa ke Bandung. Lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari kemarin salah satu dari pelaku, yakni pelaku utama berinisial B, dimunculkan ke publik dalam konferensi pers yang digelar di Mapolrestabes Bandung. Wow, ini ya sebetulnya sudah cukup mendetail juga sama yang disampaikan sama Kang Wisma ya mengenai apa yang sebetulnya terjadi juga. Dan kalau dari video yang tadi sudah ditayangkan juga bahwa ini terduga pelaku sudah dibawa ke kepolisian juga, tapi hanya 1 ya Kang ya. Sementara di sini ada 3 pelaku gitu. Ya, Kang Wisma. Ya, pada hari kemarin tuh hanya, ya, gimana? Ya, boleh dijelaskan, Kang Wisma. Ya, boleh lanjutkan. Jelas suara boleh, saya? Boleh. Siap. Oke, ya. Untuk hari kemarin tuh hanya 1 pelaku utama yang dihadirkan ke lokasi konferensi pers dan 2 pelaku lainnya atau 2 pelaku yang menghalang-halangi penyidikan pihak kepolisian tidak dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Baik. Apakah dari peran masing-masing pelaku ini punya tuduhan atau kenaan pasal tersendiri, Kang Wisma? Oke, ya untuk si pelaku utama ini pasal yang dikenakan yakni pasal 31 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara sekitar 7 tahun. Dan untuk 2 pelaku lainnya, wanita berinisial L dan M, disangkakan pasal 221 KUHP tentang tindak pidana menghalang-halangi proses hukum dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Oh, baik. Baik. Apalagi yang akan dilakukan gitu ya? Apakah nanti akan ada proses persidangan setelah ini? Oke, ya. Informasi dari pihak kepolisian pun untuk jasad korban informasinya akan otopsi kembali dan untuk memenuhi berkas penyidikan. Karena kan awalnya si pelaku ini bilang ke keluarga korban bahwa korban itu korban begal gitu. Jadi tidak ada sedikit kecurigaan awalnya. Mungkin karena diketahui bahwa si korban ini merupakan korban tindak kejahatan, akhirnya sama pihak polisian akan dilakukan penyelidikan lebih dalam gitu.
Baik. Berarti jenazah korban akan sudah sempat dikuburkan begitu, Mas? Dikuburkan. Sudah sempat dikuburkan. Dan informasinya akan dibongkar kembali untuk dilakukan otopsi. Baik. Terima kasih banyak atas laporannya Kang Wisma. Kita nantikan laporan-laporan khas lainnya dari Detik Jabar. Terima kasih banyak. Dan tentunya selamat ngabuburit di Sumaba. Ya. Terima kasih Kang. Oke. Selamat sore. Ya, sama-sama. Ngeri. Ini berarti bisa dikatakan sebetulnya bukan tindak pembunuhan berencana gitu ya, tapi akhirnya karena pengaruh alkohol menurut gua. How do you know? Tadi dikasih tahu. Iya, mereka kan menggunakan alkohol yang cukup banyak saat itu di indekos itu katanya di bawah pengaruh alkohol ketika melakukan kejadian tersebut. Jadi sempat cekcok dan mereka terpengaruh minuman keras dan ternyata juga ada obat-obatan terlarang juga anyway. Bisa jadi itu ada pasal tambahan tuh untuk pasal mereka berlapis ya gitu. Jadi ya itulah makanya kalau kita bilang mah narkobayes lomba sir hati-hati dipotong. Lomba serius mulai di bawah pengaruh puasa ya. Bukan. Sudah sore-sore di bawah pengaruh bubur pandan tadi. Tahu nggak ada komen di framing syukurin lu Eduardo dipotong. Enggak ya, klipnya. Lomba serius narkobano lomba serius ya. Kalau kata gua mah ini pengaruh puasa karena ini ya ada komen ya di live 20 detik dari Agisha. Seger banget nih bajunya lime kayak es kuwut. Es kuwut tahu. Kagak tahu es kuwut enak banget. Gak tahu. Yang pakai timun kan di serut. Es serut. Itu mah es serut, es timun ya es timun, bukan es kumut. Kumut teh kumut lumut. Es lumut. Oh es lumut. Kuwut. No, es kuwut, literally es kuwut. Dia itu biasanya ya ada nata de coco-nya, ada timun diserut panjang-panjang. Terus biasanya kuahnya, airnya itu adalah melon. Sirup melon. Terus pakai selasi. Panggil kami si es kuwut. 2 kuwut. Kita break dulu Detikers, habis ini kita akan bahas soal es kuwut. Apakah kita bisa baik-baik saja setelah kita menikmati es kuwut? Setelah ini. Coba ya nanti di analisis lebih lanjut bersama duo kuwut. Kita akan kembali lagi tetap di Detik Sore. Gak coba. Ore. Narkobano lomba serius. Takut banget sih kesalahan lagi. Menyambut tahun ajaran baru yang akan hadir beberapa bulan lagi, tentunya aku harus berkonsultasi untuk cari tahu aku kuliah di mana ya. Udah nentuin? Belum, aku mencari universitas yang mau nerima neneng kayak aku. Dari jepitan rambutnya sih kayaknya ini bagusnya adalah fakultas kesenian ya, kebudayaan. Boleh. Aku sih ngerasa aku cocok banget di akuntansi. Kenapa diketawain? Enggak. Aku kan orangnya jeli banget. I love numbers. Bagus ya akuntansi. Kan itu salah satu profesi nanti akan digantikan oleh AI. Jadi percuma Anda kuliah. Parah banget. Tapi enggak dong, semuanya ada jalannya guys. Iya. Kita tapi sebelum memilih jurusannya kita lihat dulu jalur masuknya. Apa sih sebenarnya yang perlu kita ketahui tentang SNBP ini? Kita seperti biasa sudah ada guru BK kita di sini. Guru BK saya, tapi BK-nya Burger Kill. Apa? Burger Kill. Ada Bahani dari Detik Edu di sini guys. Hai, ini lagi dinantikan berita-berita dari Mbak Hani. Yang bikin dar-der-dor gak hanya muridnya aja tapi orang tua juga ya. Betul. Heboh deh SNBP 2025 ya. Apa tuh dan seperti apa?
jalur ini? Ini seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini adalah seleksi tahap pertama dari seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru secara nasional gitu kan. Ini barusan tadi diumumin jam 3, terus kemudian panitianya barusan aja konvers jam jam 2 tadi gitu. Masih jadi panas, fresh from the oven ya gitu. Fresh from the oven. Oke, ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Gak banyak sih perbedaannya, cuma tahun ini tuh kan pakai e-rapor gitu ya. Jadi panitia SNPMB mengatakan bahwa sekolah yang pakai e-rapor untuk daftar SNBP itu akan ditambah kuotanya 5% siswa eligible-nya gitu. Ditambah 5%. Oke, tapi harusnya ini menjadi berita baik gitu ya untuk para siswa yang mencari kampus, dan ini khusus untuk PTN aja gitu ya. PTN aja gitu. Tapi nggak nambah kuota Mbak si PTN ini. Jadi yang masuk di sini adalah PTN akademik. Ya, PTN vokasi itu kayak politeknik, kayak PNJ gitu ya. Kemudian ada PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Itu bisa masuk di sini gitu. Oh berarti kalau kayak STAN gitu enggak termasuk ini ya? Enggak, itu termasuk sekolah kedinasan di bawah kementerian lembaga. I see. Beda ya. Oke. Lanjut lagi Isa. Kayak udah lemes ya. Di momen ini gue ngeliat Mbak Ani udah kayak es krim. Aduh. Es krim bunga telang. Biru ya. Biru. Iya. Menyegarkan Mbak. Biasa lagi tuh. Dan es dawet ya tadi. Iya. Lagi belajar puasa. Ya. Baru hari kedua belajar puasa. Kita doakan. Puasa bilang narkoba yes. Ini pelajaran orang tua lagi nonton. Iya benar. Kalau SNBP tuh berarti beda sama SNMPTN kan ya? Karena dia beda jalur. Dulu ya, jadi pakai nilai aja ya. Pakai nilai ya. Jadi pakai nilai aja. Berdasarkan nilai rapor. Tapi tetap ada tes lagi nanti. Enggak, untuk yang SNBP ini langsung nilai rapor yang selama SMA itu disaring sama panitia SNPMB itu. Gitu. Kalau ada tesnya ada jalur lagi namanya SNBT, Seleksi Nasional berbasis tes gitu. Nah, itu baru tes tuh. SNBT tuh SNMPTN-nya kita dulu. Iya. Oke. Kalau zamannya Mbak Hani Eptanasnya dulu. Aduh, Eptanas tahun berapa? Parah banget. Gue berasa kayak fosil. Enggak dong Mbak Hani. Tenang aja, orang kayak udah dulu masih SR. Oh ya. Sekolah rakyat ya. Ada lagi sekarang ya. Babu runcing tuh gua. Terus kriteria siswa yang eligible untuk bisa jadi peserta SNBP itu yang gimana Mbak? Nah ini karena prestasi maka dipilih dipilih nilai terbaik atau ranking terbaik. Jadi satu sekolah. Jadi sekolah kan ada akreditasinya, tingkatan-tingkatannya. Ada akreditasi A, B, C gitu. Nah yang akreditasi A itu 40% siswa terbaik. Nah jadi misalnya kalau di kelas 12 ada 100 siswa nih yang eligible, 40 orang nih ranking didaftarin. 40. Iya, kemudian kalau akreditasi B 25% siswa terbaik. Udah pasti zaman gue sekolah ini sistem ada nih kok. Terus yang C 5% siswa terbaik. I see. Gitu. Oke. Terus ada kan baru diumumkan juga nih ya gitu persyaratannya, dan kemudian juga ya peraturannya juga. Ada masalah-masalah yang ditemui nggak pada saat proses SNBP ini gitu? Waktu itu ada kasus telat isi pangkalan data siswa dan sekolah PDSS gitu, yang sampai muridnya demo, orang tuanya demo gitu kan. Nah itu kalau tidak diisi, kesempatan siswa eligible tadi untuk ikut SNBP hilang gitu. Jadi memang tanggung jawabnya ini tuh semuanya justru ada di sekolah gitu ya? Enggak, jadi pertama untuk ikut SNBP itu ada dua tahap utama yang harus dilalui, yaitu punya akun SNPMB untuk siswa dan sekolah. Ya kan? Itu siswa dan sekolah harus ngisi. Kemudian yang kedua isi PDSS nih, pangkalan data siswa dan sekolah. Nah ini memang agak rumit karena banyak banget komponen dari sekolah yang harus dimasukkan, kayak misalnya penggunaan kurikulumnya, kemudian nilai-nilai siswanya, kemudian menyertakan e-rapor siswanya. Jadi memang agak belibet lah, maksudnya
prosesnya panjang gitu. Jadi kemarin tuh nggak banyak sih, sekolah itu cenderung yang kemarin telat itu mepet gitu ngisinya, padahal udah dikasih kesempatan dari 6 sampai 31 Januari begitu. Jadi mepet, kemudian nggak sampai finalisasi, jadi ke cut off sama waktunya. Nah itu alasannya macam-macam, katanya itu ada. Jadi ya solusi bahwa mereka ada kelonggaran gitu. Ada dikasih kelonggaran sama panitianya, tapi panitianya ngasih syarat nih, asal tinggal finalisasi ya. Kalau cuman isi dari ulang, kamu nggak bisa ikut gitu. Karena panitianya tuh menjaga integritas sekali gitu loh. Jadi kita nggak bisa telat-telat. Nanti integritas kita dipertanyakan sebagai penyelenggara SNBP begitu. Tapi percayalah teman-teman, memperebutkan kursi di perguruan tinggi itu tidak lebih mudah daripada memperebutkan posisi di kantor. Kaget aku, kirain kursi apa. Kirain lebih mudah war Blackpink. Iya, lebih mudah war Blackpink. Karena kalau kerja kan kita bersaingnya sama sarjana-sarjana yang sebelumnya juga udah lulus kan, banyak numpuk. Jadi ketika Anda sudah dapat pekerjaan sekarang, bersyukurlah. Iya betul, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Balik lagi ke kursi nih Mbak Hani. Dari 181.425 kursi yang ada, akan diperebutkan 776.000 siswa. Berarti ini nggak ada tips untuk supaya siswa ini gimana caranya supaya lolos. Itu semua udah diurutin sama panitia nanti bagaimana urutan mereka masuk dari tiap-tiap sekolah. Atau gimana cara memilihnya? Nah, pertama, kalau misalnya secara teknis harus mengikuti tahap teknis yang tadi kan, ngisi pendaftaran, akun SNPMB, isi PDSS. Kemudian untuk kan kita milih program studi kan. Kalau misalnya kita jurusannya sosial, terus program studi kedokteran, rada bunuh diri ya. Bisa sih, bisa. Cuman yang akan dinilai adalah pembobotan, bahwa kalau untuk fakultas kedokteran itu biologi dan kimia. Otomatis yang ada biologi dan kimia bobotnya lebih besar dibanding anak sosial kan yang nggak dapat biologi dan kimia gitu misalnya. Bisa. Bobot itu termasuk nanti akan jadi dinilai ya. Jadi sekarang cari bibit bebet bobot itu nggak cuma pas jodoh aja, kuliah juga. Dari SMA udah dipikirin. Berat gitu. Banyak. Terus kemudian kita lihat nih grade yang tahun lalu gitu, misalnya nilainya berapa, kita kan bisa ngukur kemampuan nih, ternyata nilai kita segini dengan grade-nya misalnya misalnya rata-rata 90, masuk grade A juga nggak apa-apa gitu. Tapi ranking sekolah berpengaruh nggak sih? Ranking sekolah berpengaruh ya? Iya. Berarti belum tentu misalnya di satu daerah tertentu itu dia dapat kuota 30 gitu, 30-30-nya akan masuk gitu misalnya. Atau misalnya tidak ada kuota untuk masing-masing daerah dapat berapa gitu. Enggak sih, kuotanya beneran di-pool secara nasional. Nggak ada per daerah dapat sekian gitu ya. Mereka tuh pada saat mendaftarkan untuk SNBP tuh berapa PTN dan berapa jurusan yang bisa mereka masukin sih Mbak? 2 prodi ya. 2 prodi. Kalau 1 prodi bisa di PTN manapun, lintas provinsi. Tapi kalau misalnya beda prodinya, 1 PTN di tempatnya, 1 PTN di luar gitu. I see. Tapi harus sama ya, IPA, IPS. Iya, itu karena ada lebih baik karena pembobotan mata pelajaran itu juga dihitung sama panitianya gitu. Ada ini nggak hitung-hitungan grade juga kayak kalau misalnya di fakultas ini akan lebih besar peluang lolosnya gitu misalnya. Ada sih. Tadi sudah ada itu data soal keketatan PTN akademik. Yang mana yang lebih sulit gitu ya? Yang lebih ketat nih. Lebih ketat. Untuk prodi akademik itu ilmu komunikasi UNJ. Itu paling ketat? Iya. Wow, berarti banyak orang yang pendaftarnya 1.429, yang diterima cuma 16. 16? Jadi kekatannya 1,2. Sama kelas GO banyak kelas GO. Tapi kan ini buat khusus jalur SNBP doang. SNBP. Dari jalur itu mendaftar. Banyak juga yang mau ke UNJ ya komunikasinya ya. Kenapa sih guys, kan udah dibilang kalau fakultas ilmu komunikasi itu paling sia-sia untuk
dipelajari gitu kok berdasarkan survei kan kemarin. Iya. Emang iya Dok? Iya Mbak. Kan nggak ada ilmu yang sia-sia Dok. Betul. Maksudnya mungkin banyak orang yang setelah menjalani fakultas itu kayaknya gue mending yang ini deh gitu. Walaupun semua tempat itu sama saja sebenarnya mencari ilmu. Karena kamu pekerjaannya dengan kuliahnya tidak linear. Enggak juga. It's about how you optimize it gitu. Enggak bukan karena ada di mana jadi akan lebih terjamin gitu. Ini yang paling banyak lagi Mbak, apa lagi? Untuk yang PTN vokasi itu keperawatan anestesiologi UNS. Anestesi, dokter untuk anestesi. vokasi. Vokasi itu kayak D3 atau politeknik gitu. Itu anestesiologi UNS. Nah, itu 1.279 pendaftarnya, diterimanya cuma 12. Kalau yang di bawah UNJ yang bukan vokasi ada nggak Mbak daftarnya? UNJ yang bukan vokasi? Iya, yang tadi yang setelah komunikasi di bawahnya ada nggak? Bentar, tadi ya, itu ada farmasi. Farmasinya di Universitas Nusa Cendana. NTT. Oh, banyak ya? Iya. Oh, not even ITB ya? Padahal farmasi ITB. Iya, ini kan keketatan ya. Jadi mungkin juga yang daftar di ITB tuh udah jiper duluan. Jadi ya nggak usah daftar gitu. Soalnya banyak orang mau ke NTT biar dekat grade-nya lebih rendah gitu ya dari nilainya mungkin ya. Kayaknya iya sih orang nyarinya lebih yang dekat bisa ke destinasi wisata juga. Iya, ya mungkin. Nah, even Jogja ya, nggak ada yang milih. Biasanya kan banyak tuh yang milih di Jogja. Jogja nggak ada. Banyak kampus lagi di situ. Betul. Kafe-kafe loh. Jogja ada di ini nih, prodi terketat PTN vokasi. Nomor 9, Tata Boga UNY. Wow. Gitu. Karena banyak yang pengen bikin bittersweet by siapa? You name it ya. Terus ini ada kategori juga yang PTN penerima terbanyak. Oke. Nomor 1. Oh, ini berarti PTN favorit. Penerima terbanyak. Penyedia kuota terbanyak. Welcome to UNESA untuk PTN akademiknya. Universitas Esa Unggul. Negeri Surabaya. Oh, Universitas Negeri Surabaya. UNESA, bukan UNS ya. Kalau UNS Universitas Negeri Semarang. Betul. Bener ya, Mbak? UNS 11 Maret, Solo. Unsemar itu. Super. Kalau kedua apa? Keduanya IPB University. Oh, IPB penyedia kuota terbanyak. Ada nggak berapa banyak kuota di situ? Diterimanya ya, diterima SNBP ini 4.000-an ya. 4.000-an untuk IPB. Oke. Ketiga, ini kita bikin top 5 nih. UM atau Universitas Negeri Malang. Oke. 3.767-an. Oke. Keempat, Universitas Brawijaya. Oke, masih di alma mater saya. Jawa Timur juga. Luar biasa loh anak gaun brau. Kelima Universitas Negeri Padang. Di 3.691-an. Wow. Ya, itu untuk PTN akademik nih. Ya? Untuk PTN vokasi mau bikin top 5-nya juga. Let's go. Take notes. Ini Politeknik Negeri Sriwijaya. 1.566. Benar, Politeknik Negeri Sriwijaya. Emang singkatannya PNS? Enggak, pokoknya aku mau dikatin itu aja. Boleh, selanjutnya Mbak Hani. Politeknik Negeri Jember. 1.500-an orang. Politeknik Negeri Jember. Selanjutnya nomor 3. Politeknik Negeri Malang. 1.473 orang. Oke. Kemudian Politeknik Negeri Bali. Selanjutnya Politeknik Negeri Medan. Nggak masuk ya, dari kota saya tidak ada yang tempat kamu apa? Bandung. Nggak ada. Kan ada Polban. Nggak ada di sini. Nggak masuk top 10. Mbak, kalau top 5 universitas favorit alias yang paling banyak daftarnya ke sana, ada nggak di situ tadi? Ini ranking ini belum ada termasuk nih. Tadi si UNJ tadi nggak sih kayak paling banyak kan? Belum ada nih ya. Belum ada nih lagi. datanya untuk paling. Ada ya? Begitu. Nah itu dia ya. Jadi harus cermat ini karena memang ya perlu diakui juga begitu ya, mau dari generasi ke generasi, mau apapun itu judulnya ya, mau SNPB, mau SNMPTN lah, atau mau apapun itu memang harus ada strateginya gitu. Kalau misalnya mungkin satu secara ranking tinggi sekali gitu ya, carilah yang mungkin cukup realistisnya gitu. Biar keterima gitu. Atau dulu mungkin Eiza waktu S1 masuknya lewat jalur apa?
SBMPTN. SBMPTN. Pilihan ketiga. Sama. IPC. IPC. Hah? Udah ada belum sih IPC, IPA atau IPS? Aku IPA, tapi aku pilihannya IPC kan? IPS, iya. Oh IPC, IPS semua jadinya. Bukannya kalau milih 3 tuh harus IPC ya? Tapi harus ada salah satunya. Itu zaman aku deh kayaknya. Aku dulu IPC gitu sih, Mbak. IPC, jadi aku masuk pada pilihan ketiga. Yang pilihan ketiganya itu ngitung kancing. Ngitung kancing. Jadi aku maksudnya menentukan pilihan ketiga dengan cara ngitung kancing. Kayak jadi, yang mana yang aku pilih, yang ini, yang itu. Jadi cap cicip daun kucuk. Ya. Jadi pilihan pertama itu aku optimis banget. Pilihan kedua. Apa boleh spill gak? Boleh deh, teknik industri. Teknik industri. IPS, gitu. IPS. Pilihan kedua. Wah, berat ya. Pilihan kedua hubungan internasional UNER. Cocok sama ada. Pilihan ketiga itu kan lihat-lihat itu ya, kan ada lembarannya dulu ya. Terus dan kok kayaknya nih terdengar keren dan futuristik gitu ya. Wow. Agribisnis. Unibrow. Bahannya agribisnis. Iya. Agribisnis apa? Unibrow. Enggak, agribisnis. Pertanian. Sosial ekonomi pertanian. Nyambung tos. Emang ya? Emang bukan di pertanian, tapi dikit coba Mbak tebak. Agribisnis perikanan. Gitu. Pilihan ketiga. Ya kan? Universitas Riau. Yang pertama tuh HI Universitas Indonesia, yang kedua Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, yang ketiga Universitas Riau. Dapat ya? Universitas Riau. Iya. Itu apa pertama? Hubungan internasional. HI. Unpad semua? Enggak. Kan kuliahnya nggak di Unpad jadinya ya. Yang kedua adalah habis Unpad kita cari yang keren lagi di Bandung, ITB. Seni rupa. Apa? Seni rupa? Serius? Si nyambung tuh. Yang ketiga, apa yang kira-kira bisa lulus gitu. Inti dari kuliah itu yang penting lulusnya. Iya benar. Dan yang ketiga adalah akhirnya nyampe lah di UPI. Dari UPI jadinya. Tapi ya meskipun ujung-ujungnya itu rada-rada ngawur ya. Bukan, tapi ternyata banyak hikmahnya. Termasuk dapat jodoh di situ. Dapat jodoh di situ juga. Masya Allah, tabarakallah ya. Bah ini pasti belajar statistika kan? Kok bisa? Oh iya dong, belajar statistika dong. Probabilitas ya. Probabilitas. Belajar akuntansi juga. Iya. Belajar manajemen pemasaran juga. Iya. Tata usaha. Dari hulu ke hilir lah pokoknya. Iya. Harusnya Mbak Hani tuh memanajeri petani. Orang urban farming. Oh iya. Menanam di lantai 9 ya. Betul. Iya benar. Ya pada akhirnya apapun jurusannya, dimanapun kuliahnya, yang penting nontonnya Detik Sore. Yang penting ilmu yang baik adalah yang bermanfaat. Jangan ngerasa salah jurusan ya adik-adik. Meskipun ini ya pengalaman ya. Benar. Dulu awalnya ngerasa salah jurusan, tapi ternyata banyak banget hikmahnya kan. Terus akhirnya aku bergiat di UKM ya kan. Tapi sebenarnya lebih kepake portofolio di UKM itu daripada ijazah satu. Begitu. Jadi tips dari bahannya adalah berkegiatan yang berkegiatan yang banyak deh, yang positif gitu loh. Nggak cuman kuliah aja, jadi jangan kuliah pulang gitu. Berarti bahan ini kura-kura, kuliah rapat. Iya. Kalau lo kunang-kunang. Kuliah nangkring. Lah, karena kan udah. Iya. Si paling UPI tuh, bener. Iya Neng. Jadi malu. Aduh, sukses lah buat teman-teman semua. Ini pengumuman kapan Mbak SNBP berarti? Ini sudah jam 3. Oh tadi udah, maksudnya pengumuman sudah. SNBP-nya udah ya? Sudah dibuka jam 3, jadi seharusnya adik-adik juga udah menerima hasilnya sih. Tapi kalau udah nggak lolos gitu misalnya SNBP, bisa kan masuk lagi lewat jalur lain? Oh banyak banget, banyak jalan menuju Roma. Betul. SNBT ya kan. Kemudian ya itu berdasarkan tes. Kemudian ada seleksi mandiri. Masing-masing kampus negeri biasanya punya jalur ini. Iya. Kalau orang kaya tuh biasanya. Enggak juga. Ya, biasanya UKT-nya lebih mahal tapi memang iya. Kalau UI itu simaknya gitu ya. Iya, betul simak UI. Kalau ya UPI juga ada jalur mandirinya juga. Iya. Kemudian ada SMMPTN Barat, itu jadi PTN-PTN di
di Jawa, Sumatera itu biasanya gabung bikin tes sendiri gitu, tes masuk sendiri gitu. Itu wilayah barat. Kemudian ada PTKIN, perguruan tinggi perguruan tinggi keislaman negeri gitu. Seperti UIN Jakarta dan sebagainya. Itu juga biasanya mereka bikin seleksi masuk seluruh Indonesia juga. Terus kemudian ada sekolah kedinasan. Kedinasan juga belum ya? Belum buka gitu. Akpol udah buka? Udah. Akpol belum deh kayaknya. Sekolah kedinasan belum buka semuanya. Akpol tuh masuk ke kedinasan juga. Kedinasan juga. Itunya, atau Unhan. Unhan tuh masuknya Unhan ini masuknya di bawah pertahanan sih. Di bawah kementerian kan dia. Tapi dia nggak masuk nggak di kedinasan. Sistem ini. Nggak masuk di sistemnya SNPMB sih. Yang mau jadi pilot? Uang masuknya mahal. Benar. Tapi ada yang punya pemerintah yang di Curug itu. Iya, tetap mahal, Mbak. Tetap mahal ya? Mahal banget masuk pilot. Bukannya gratis dulu? Enggak lagi. Mungkin kalau gratis pilot drone. Atau beasiswanya ada kali ya, cuma betul. sangat few lah gitu. Iya. Ya, tapi ya begitu kan namanya juga hidup, tenang aja. Hidup pun tidak berakhir kalau kamu nggak diterima SNBP, masih banyak jalan lain. Benar, guys. Ingat, roda kehidupan kadang-kadang nggak berputar. Putarin aja sendiri. Iya betul, semangat ya kan. Nanti untuk yang selanjutnya cara kita memilih jurusan yang tepat itu sesi lain aja ya. Boleh. Nanti pas mau dekat-dekat SNBT. Gitu. Nah itu kita carinya yang linear ya. Biar bisa nyambung ya. Terbukti sudah tidak linear gitu. Kita ke Kultum sesaat lagi Detikers. Anyway, terima kasih banyak Mbak Hani udah mau mampir. Terima kasih Iza. Terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak buat Detikers semua yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sampai jam 5:30 ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan Detik Kultum. Yes. Nanti apa nih namanya? Waktu yang tepat untuk sharing dengan Allah. Anytime. Ya kan. Anytime. Betul. Nanti kita saksikan atau mungkin sekalian juga Detikers cari tahu gimana sih sebetulnya curhat dengan pencipta. Nah, habis ini kita bahas ya enggak kita sih, habis ini ada Ustadz yang sharing sama kita juga. Oke, kalau begitu nanti kita akan berjumpa lagi esok hari di jam 3 sampai jam 5:30 sore. Edward Simarangkir pamit. Dan juga ini sama Vira, beserta kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ya Allah, selesai juga syutingnya.